Santapan Harian Rabu 22 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya di ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yehezkiel 12 ayat 21 sampai 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi? Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata. Penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, tidak ada orang yang suka menerima kabar buruk, apalagi kabar penghukuman. Tidak ada hal positif yang didapatkan. Yang ada hanyalah kehancuran dan penderitaan. Allah mengatakan bahwa umat Israel dihukum karena mereka hidup sebagai kaum pemberontak. Melalui tindakan simbolis Yehezkiel, ditunjukkan bahwa mereka akan menjadi tawanan bangsa lain dan hidup susah. Ditegaskan juga bahwa apa yang dilakukan Yehezkiel adalah lambang penghukuman yang akan menimpa setiap orang Israel. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi akan ditangkap oleh pasukan Babel. Mereka tidak akan makan dan minum dengan tenang, dan kota kebanggaan umat Allah akan hancur dan menjadi sepi. Setelah mendengar itu semua, umat Israel masih menyindir dan meremehkan kuasa Allah. Padahal
Selama ini penglihatan diberikan supaya mereka sadar akan pemberontakan mereka dan kembali menyembah Allah. Kini hukuman bagi umat Israel akan segera terjadi. Segala sesuatu yang telah dinyatakan Allah pasti akan terjadi sesuai dengan ketetapan waktunya. Biasanya orang melihat sebuah hukuman dari satu sisi saja, yaitu dampaknya yang merugikan dan menimbulkan efek jera. Hal ini membuat hukuman menjadi menakutkan. Padahal ada sisi yang sebaliknya dari hukuman, yaitu sebagai sebuah peringatan. Hukuman diberikan supaya orang menghindari kesalahan secara sadar, lalu memilih untuk melakukan hal yang benar. Kasih Allah kepada umatnya bersifat kekal dan tidak terbatas. Di saat Ia menghukum, kasih-Nya kepada umatnya tetaplah nyata. Penghukuman memiliki tujuan ganda, bukan semata-mata untuk menjatuhkan umatnya, tetapi juga untuk menyadarkan dan memberikan peringatan kepada mereka. Jika saat ini kita merasa sedang dihukum Allah, kita perlu sadar bahwa Allah tidak ingin membuat kita hancur. Sebaliknya, Allah sedang membentuk kita. Ia ingin agar umatnya menjadi manusia baru yang mengingat kasih-Nya yang sempurna. Kita akan terus berjalan dalam kasih-Nya, sekalipun kita sedang menghadapi dampak dari kesalahan yang kita lakukan. Karena kita melihat ada sisi positif dalam hidup kita. Kehendak Allah selalu baik. Mari kita berdoa. Dalam segala perkara, Engkau memiliki rencana yang lebih besar dan terbaik dari semua yang kami pikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu, hati kami senantiasa percaya kepadamu ya Allah, dan kami berserah kepada kehendak-Mu. Di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.